Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan bahas dan review episode terbaru dari Tower of God yang baru update minggu ini. Tapi gue mau kasih peringatan dulu sebelumnya. Kalau video ini 100% mengandung spoiler. Dan jangan lupa untuk tetap terus like setiap episode Tower of God yang ada di webtoonnya ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu dong opening yang satu ini. Masih di arc yang sama, yaitu arc Battle of Ness. Setelah Bam dan timnya berhasil melewati tembok pertama dan membawanya selangkah lebih maju untuk menolong Jin Sung-ha. Dalam penyerangan tembok kedua ini, tiba-tiba Yasracha, ketua dari Korps 5, datang dan menawarkan suatu permainan kepada Bam dan timnya. Seperti yang pernah dikatakan Yasracha sebelumnya kepada Mas Cheney dan Niborik, bahwa Yasracha sudah membuat permainan yang masing-masing dari mereka akan melawan musuh yang sesuai. Sebenarnya gue jadi curiga sama si kucing ini. Apa yang sebenarnya direncanain ya? Tapi dari yang gue lihat sih, kayaknya Yasracha ini ingin memisahkan kelompok Bam agar tidak bertarung bersama-sama. Padahal, kita para pembaca udah seneng banget nih bisa lihat Calavan gabung membantu Bam. Ya, walaupun seperti itu, tapi permainan sudah dimulai. Dan Bam juga sudah dipindahkan ke tempat arenanya sendiri, mewakili 4 kandidat. Tentang permainan yang disiapkan Yasracha, akan gue jelaskan terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat bahwa Yasracha ini sudah menyiapkan sebuah tower yang dinamakan Cat Tower. Cat Tower ini merupakan permainan yang dibuat oleh Yasracha dan sudah disetujui langsung oleh administrator lantai itu. Jadi, kemungkinan Yasracha akan curang sebenarnya sih hampir tidak ada. Kecuali, administrator sendirilah yang mau Yasracha untuk curang. Lalu di sekitar Cat Tower ini terdapat arena atau field. Tempat ini nantinya merupakan arena bertarung bagi 4 kandidat yang dipilih untuk mewakili tim Bam. Di episode terakhir kita bisa lihat yang dipilih yaitu Evankel, Bam, Yama, dan Calavan. Kenapa mereka berempat menjadi kandidatnya? Karena sesuai yang ditawarkan oleh Yasracha, bahwa masing-masing dari mereka, jika berhasil memenangkan permainan ini, mereka akan diteleportkan ke tempat yang mereka mau. Jadi itulah kenapa tim Bam menyetujui untuk ikut permainan ini. Karena mereka bisa lebih cepat ke sana tanpa melewati tembok-tembok di sarang, guys. Tapi, walaupun 4 kandidat ini bermain di tempat yang sama, sayangnya mereka tidak bertarung bersama-sama. Karena arena berbentuk kucing ini nantinya akan terbagi dan terpisah menjadi 4 sesuai dengan kandidat pemainnya dan membentuk arenanya sendiri. Lalu arena yang baru ini memiliki permainannya sendiri yang disebut two choice. Mereka harus menentukan seberapa jauh mereka jalan sebanyak 20 kali giliran. Jika dalam 20 giliran ini tim Bam tidak sampai garis finish, mereka berempat masing-masing akan dinyatakan kalah. Sedangkan jika mereka menang dan sampai teleport yang ada di garis finish, mereka masing-masing akan dipindahkan sesuai dengan keinginan mereka. Evankel akan berpindah ke tempat yang diberitahukan Lival. Yama akan ke tempat para ras anjing dikurung. Bam juga akan bisa langsung ke tempat Jin Sung-ha ditahan. Dan Calavan bisa ke tempat Niborik berada. Dalam permainan two choice ini, di sana 4 kandidat harus memilih rute dan kira-kira jalan mana yang bisa mencapai teleport tersebut. Sesuai namanya lah ya, di sini terdapat 2 rute yang harus dipilih. Rute pertama berwarna biru di mana merupakan rute normal. Dan rute kedua merupakan rute yang dinamai jumping route. Tapi masing-masing rute terdapat boss atau monster yang menunggu mereka. Dalam rute merah ini atau jumping route, para pemain ini bisa menggunakannya untuk melompat ke ujung jalan agar lebih mudah mencapai tempat garis finish. Tapi nggak segampang itu masuk jumping route, karena di rute ini akan banyak special boss yang harus dilawan. Walaupun di kedua rute ini terdapat boss atau monster, boss di sini terdapat 2 jenis tipe boss. Yang pertama boss biasa dan yang satu lagi merupakan special boss. Kalau kalian lihat di sini kayaknya bisa dibedakan dari tipe kurungannya ya guys. Dan para pemain ini dan juga Bam harus melawan boss tersebut dalam 10 menit. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya dalam 10 menit, maka orang itu akan kehilangan gilirannya untuk jalan. Nah, kehilangan 1 giliran aja udah sangat merugikan tim Bam nih. Karena akan semakin sulit mencapai garis finish. Ya kira-kira begitulah jenis permainan ini. Lalu bagaimana keadaan tim Bam yang lainnya? Seperti Kun, Rak, Yuhansung, Karaka, dan anggota lainnya. Mereka juga ikut permainan ini, tapi mereka dipindahkan ke dalam Cat Tower dan ditugaskan untuk mencari sebuah tikus, guys. Sayangnya nih, di sini Rak, Bam, dan Kun harus berpisah lagi nih, dan mereka harus bertarung sendiri-sendiri. Tapi kayaknya nggak bakal lama kok, karena jika orang-orang yang berada di dalam Cat Tower itu menangkap tikus yang ada di sana, mereka akan dipindahkan ke salah satu arena di luar sana untuk membantu Bam dan 3 kandidat lainnya dalam permainan two choice. Walaupun kelihatannya gampang hanya menangkap tikus doang,
Tapi orang-orang di dalam Cat Tower ini akan dihadang oleh anggota Korps 4 yang baru dan pelayan dari Mas Jenny. Dan ada juga anggota dari Korps 5. Jika tim musuh juga mendapatkan tikus tersebut, mereka akan dipindahkan ke arena tempat Bam berada. Dan pastinya akan merepotkan dan menyusahkan tim Bam yang ada di arena tersebut dong. Dan permainan pun akhirnya dimulai. Di sini kita akan diperlihatkan Bam memulai langkahnya dan langsung menemukan kurungan yang berisikan bos. Pastinya Bam akan memilih untuk melawan bos itu dibanding harus diam dan kehilangan gilirannya untuk jalan. Tapi sayangnya nih, bos yang ditemukan Bam ini nggak cuma satu, melainkan ada banyak guys. Dan di saat pertarungan Bam pun sempat kaget akan kata-kata salah satu dari monster itu. Mereka mengatakan tentang kebebasan. Dan ternyata nih, monster yang dijadikan bos dan lawan tim Bam ini semua berasal dari suku yang ada di menara. Yang mereka sebenarnya ternyata dikurung dan dipaksa bertarung oleh Yasracha supaya suku mereka dibebaskan. Ya, walaupun seperti itu, Bam yang sekarang ini harus mulai tidak peduli dan fokus sama tujuannya sendiri. Karena Hwaryun pun pernah bilang, tidak semua orang harus diselamatkan oleh Bam. Lalu di sisi arena tempat Yama berada, Yama pun sempat dibuat kaget sama arena yang ditempati. Karena ternyata, arena tersebut sudah disiapkan untuk Yama, dan setiap langkahnya berisikan monster-monster yang sudah menunggu Yama. Di dalam sisi Cat Tower ini, sayangnya awal-awal Yu Hansung harus langsung bertemu dengan salah satu anggota Yasracha yaitu Haracha. Dan juga White langsung bertemu dengan salah satu anggota dari Korps 4 yang baru bernama Lopobia Yaroyo. Kalau dilihat sih, Lopobia Yaroyo ini penampilannya memiliki bentuk agak aneh sih. Apalagi terdapat tanduk di kepalanya. Dan terlebih lagi, dia mempunyai 3 pasang tangan guys. Tapi pada awalnya, Yaroyo ini mencoba untuk membujuk White untuk bergabung dalam timnya. Ya, kalian tahu sendirilah ya, White sifatnya seperti apa. White akan mau bergabung dengan orang yang menyuruhnya, apalagi di sini White sempat bilang, dia sedang menunggu santapan terakhirnya. Wah. Apa nih maksudnya nih? Apa White akan berkhianat nanti? Menurut kalian gimana guys? Lalu setelah perbincangan singkat antara White dan Yaroyo, perebutan tikus pun dimulai nih. Tapi, White gak mengincar tikusnya. Dia malah mengincar Yaroyo langsung tanpa pikir panjang. Dan di sini gua agak kaget sih. Kalau tebasan dari teknik keluarga Arya ini ternyata dapat ditangkap dengan tangan kosong oleh Yaroyo. Bahkan tiba-tiba tangan Yaroyo bertambah 1 pasang lagi guys. Di tengah pertarungan ini Lopobia Yaroyo ini mengaku bahwa dia merupakan hasil eksperimen dari workshop yang merupakan gabungan dari campuran manusia, spesies binatang, dan robot. Dia menjelaskan bahwa selama ini peraturan menara sangat ketat untuk manusia dan tidak terlalu ketat untuk spesies tertentu seperti binatang atau robot. Pengertiannya seperti ini, seseorang akan susah dan membutuhkan talenta yang besar untuk melewati kadar Shinsu yang tinggi ya kan? Contohnya seperti tes yang diberikan Leloro, dan tes pertama yang dilakukan Bam saat melawan Bloodjira. Kalian masih ingat kan episode ini? Dan pada dasarnya, semakin tinggi lantainya, akan semakin tinggi juga kadar Shinsunya. Tapi, sedangkan Bloodjira yang pernah dilawan Bam ini, mereka sangat mudah untuk bergerak dan berenang di kadar Shinsu yang tinggi, tanpa peduli peraturan menara, dan tanpa peduli di lantai mana mereka berada. Kira-kira seperti itulah kenapa workshop melakukan eksperimen ini. Namun pastinya nggak berhenti sampai situ dong. White mencoba lagi untuk mengayunkan pedangnya, namun kali ini lebih banyak guys. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Yaroyo ini bukan hanya memiliki 4 pasang tangan, tapi banyak banget guys. Udah kayak jurusnya Hokage pertama dari anime Naruto. Lalu dengan pedenya Yaroyo bilang kalau White ini nggak ada apa-apanya di depan dia. Tapi yang namanya Slayer Fook dibilang kayak gitu, pasti suatu penghinaan dong bagi White. White pun terdiam dan menyuruh Yaroyo untuk tetap melihat di sekelilingnya. Dan ternyata, efek tebasan 1000 dari White ini masih belum selesai guys. Saking banyaknya, akhirnya Yaroyo ini tidak bisa menangkap tebasan dari pedang White. Dan berakhir tebasan itu memotong semua tangannya Yaroyo. Ya, selanjutnya kalian bisa tahu lah ya siapa pemenangnya. Akhirnya White pun melanjutkan pencarian tikusnya dengan tenang sekarang. Nah, tadi kan gue sempat bilang, di sini ada pertarungan lagi antara Yu Hansung dan Haracha. Ternyata di sini nggak kalah serunya guys. Pertarungan antara Wave Controller dengan salah satu anggota terkuat Yasracha. Tapi yang namanya Wave Controller akan dengan mudah mengendalikan alur permainan dan pertarungan. Dan sepertinya Yu Hansung ini berhasil membuat Haracha untuk sulit mendekat, apalagi untuk menangkap tikus yang merupakan objek dari permainan ini. Lalu, Yu Hansung yang dibilang sang jenius ini mengiring Haracha dan tikus itu ke suatu tempat yang dipenuhi dengan cairan asam yang mungkin akan membuat lawannya yang memiliki posisi Fisherman ini akan sulit untuk mendekat. Yu Hansung pun yang kita tahu kalau sifatnya emang sedikit nyebelin, akhirnya membuat kesal si Haracha ini dan membuat Haracha menunjukkan transformasinya sebagai ras kucing. Bahkan bukan transformasi seperti ras anjing yang hanya sebagian, namun Haracha ini bisa bertransformasi full seperti Yama. Cukup kaget sih gue lihat bentuknya.
Lalu karena perubahan ini pun, Haracha semakin cepat dan susah untuk diprediksi pergerakannya. Akhirnya pun Haracha bisa mendekat, lalu dengan gampangnya menyerang Han Sung Yu secara terus-menerus. Sampai-sampai dia terjatuh dan terlihat kalah sepertinya. Tapi pastinya nggak sampai situlah. Si jenius Shinsu ini pastinya sudah membuat suatu rencana. Dan ternyata benar, dia sudah menyiapkan suatu jurus baru yang disebut Shinsu Black Hole. Jurus ini bisa menyerap Shinsu yang ada di sekitarnya, termasuk cairan asam yang tadi gue bilang, dan melepaskannya seperti ledakan. Konsepnya sih sebenarnya mirip seperti orb, tapi ini bisa menyerap semua macam Shinsu yang ada. Shinsu Black Hole ini yang ada di belakang Haracha pun mengakhiri pertarungan ini dengan kemenangan Yu Hansung, dan juga Yu Hansung berhasil mendapatkan tikus tersebut. Lalu Yu Hansung berpindah ke arena yang kebetulan di sana merupakan arena Evankhell. Dan sebelum kekalahan Haracha ini, dia sempat flashback guys, tentang masa lalunya. Ternyata Haracha ini bukan merupakan keluarga dari ras kucing. Sebelumnya dia merupakan suku yang bernama Lahuzu, yang mempunyai ciri khas mukanya memiliki tato. Lalu suatu ketika desanya ini ternyata diserang oleh Yasracha. Namun di tengah pertarungan antara anggota Yasracha dan suku Lahuzu ini, Yasracha melihat seseorang yang berpotensi untuk menjadi pasukannya, yaitu Haracha. Dengan imbalan bahwa sukunya akan dibebaskan jika dia mau menjadi ras kucing. Lalu selanjutnya, ceritanya ini mirip dengan masa lalunya Kaiser atau Lopobia Ilian, yang suatu saat sukunya dan keluarganya ini mengkhianati Haracha dan menjadikan Haracha harus mengakhiri seluruh sukunya dengan tangannya sendiri. Masih di dalam Cat Tower. Kalian masih ingat kan sama dua cewek saudara yang selalu berpegangan tangan? Tapi bukan yang ini guys. Nah, yang ini. Namo dan Sola. Sayangnya mereka harus mengejar dua tikus untuk dapat memindahkan mereka ke arena bersama-sama. Di dalam pengejaran tikus ini, Namo dan Sola harus berpisah karena tikus yang mereka kejar berlari ke arah yang berbeda. Wah, suatu pertanda buruk nih kayaknya buat mereka berdua. Karena yang kita tahu kan, mereka akan kuat kalau mereka bareng-bareng. Dan ternyata benar aja, mereka masing-masing bertemu seseorang. Sola bertemu dengan anggota Leg Barrier dari anggota Yasracha, yaitu Kendrick Deal. Dan Namo bertemu dengan White yang sedang kehilangan tikusnya karena pertarungan yang tadi. Tapi sayangnya, White malah merebut tikus milik Namo ini. Namo pun protes karena dia sudah mengejar dari tadi. Dan yang mengagetkannya, White tanpa ngomong panjang menebas kepala Namo yang sedang berbicara. Jujur di sini gue kaget banget sih. White tiba-tiba menyerang anggotanya sendiri guys. Apa yang dipikirkan White coba? Sampai-sampai tega membunuh Namo. Kayaknya sih White udah mulai cari masalah nih. Apakah di kedepannya dia akan menjadi musuh atau lawan? Menurut kalian gimana nih? Lalu setelah White mendapatkan tikusnya, dia pun berpindah ke arena di mana Bam berada. Bahkan di depan Bam pun dia sempat bilang bahwa dia ingin melanjutkan pertarungannya di kereta neraka. Wah, kayaknya White bener-bener bakal jadi ancaman ke depannya. Tapi sayangnya gue suka banget sama karakter White ini nih. Semoga White nggak jadi berkhianat lah ya. Baik lagi ke Sola yang sudah sendirian sekarang nih guys. Tadi kan gue udah bilang kalau dia bertemu Leg Barrier dari Corps 5. Lalu di awal pertemuan ini, Kendrick membujuk Sola untuk tidak bertarung. Dikarenakan katanya dia tidak suka dengan sifatnya Yasracha, yang suka mengurung spesies atau binatang-binatang yang ada di menara. Lalu dia mengaku seorang anima sekaligus pecinta binatang. Lalu dia pun memberikan tikus itu kepada Sola, dan meminta bantuannya untuk melepaskan binatang-binatang yang terkurung di dalam kurungan Yasracha buat. Tapi melihat senyuman Kendrick ini sih, gue yakin ada sesuatu di balik itu. Apalagi sebelumnya sempat dibilang kalau ternyata terdapat beberapa spesies atau binatang yang sangat buas. Bahkan Yasracha sendiri tidak bisa mengendalikannya. Semoga Sola tidak bernasib buruk ya guys sama kayak Namo. Selanjutnya masih di dalam Cat Tower nih. Selanjutnya kita akan melihat si Bisu dan Hat sedang mencari tikus. Tapi sayangnya, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan anggota baru dari Corps 4 yang bernama Arya. Kalau dilihat sih gayanya kayak Endorsi. Tapi sayangnya nggak sempat terjadi pertarungan di sana karena tiba-tiba Cha datang untuk membantu Hat dan si Bisu. Arya yang tahu kalau Cha bukan lawan yang pas buat dia pun kabur. Tapi sebelum kabur, Arya ini sempat memberitahu kelompok Hats informasi yang cukup penting. Katanya, jangan menyentuh atau melawan seseorang dari Corps 4 yang memiliki kulit coklat dan rambut putih. Cowok yang dimaksud Arya tadi sedang melakukan sesuatu kepada tubuhnya Yaroyo. Kalau dilihat sih, kayaknya pria ini mengambil kekuatan atau menyerap sisa-sisa kekuatan dari Yaroyo guys. Wah, macam kayak White nih, bisa menyerap jiwa orang. Nah, sekarang ada pertarungan yang sangat seru nih di luar Cat Tower. Kali ini, di sisi arena Yama sedang bertarung melawan monster-monster atau bos-bos yang disiapkan untuk Yama. Tapi Yama pun kelihatannya udah mulai bosan karena melawan musuh yang tidak sebanding dengan dirinya pastinya. Lalu, Yama yang udah mulai bosan ini memanggil Yasracha untuk turun dan langsung bertarung dengannya. Yasracha pun bilang ke Yama kalau dia akan memberikan hadiah untuk Yama di langkah selanjutnya. Dan ternyata benar di langkah selanjutnya ketika Yama membuka kurungan bos yang selanjutnya, Yasracha lah yang keluar dari sana.
Wah, kayaknya bakal ada pertarungan seru nih antara kucing dan anjing. Walaupun kalau kita lihat tubuh Yama ini jelas lebih besar dibanding Yasracha. Pastinya sebagai kepala dari Korps 5 dan pemimpin dari ras kucing, Yasracha ini nggak bisa diremehin guys. Pada awalnya sih pertarungan dimulai dengan cakar-cakaran antara Yama dan Yasracha. Namun, Yama sayangnya tidak bisa menandingi kecepatan dari Yasracha. Untuk bisa menandingi Yasracha, dia menggunakan transformasi penuh pada satu tangannya. Tapi Yasracha nggak mau kalah guys, dia membuat transformasi juga pada tangannya. Yama pun yang nggak tahu apa-apa tentang Yasracha ini sampai kaget. Kalau ternyata Yasracha selain bisa mengendalikan ras anjing, ternyata dia juga bisa melakukan transformasi seperti dirinya. Tapi seorang Yama pastinya nggak mau ambil pusing lah ya, kenapa Yasracha ini bisa melakukan itu semua. Yama pun terus menyerang Yasracha tanpa henti. Tapi sayangnya kucing yang satu ini tetap terus bisa menghindar guys. Akhirnya Yama pun yang kehilangan kesabarannya, melakukan transformasi penuh kepada kedua tangannya. Karena sesuai peraturan, dalam permainan, Yama harus mengalahkan musuhnya dalam 10 menit. Tapi sayang guys, ternyata kekuatan Yama ini masih jauh untuk mengalahkan kecepatan Yasracha. Padahal Yasracha cuma menggunakan transformasi pada satu tangannya saja. Yama yang merasa waktunya semakin dikit, akhirnya dia mengeluarkan sesuatu yang cukup mengagetkan sih. Ternyata Yama juga bisa mengeluarkan semacam monster seperti miliknya Doom. Jujur gue lupa dan kurang tahu tentang nama kekuatan ini. Yang jelas, kekuatan ini sama dengan punya Doom, namun berwarna merah. Dan ternyata, kekuatan ini menambah sedikit peluang bagi Yama. Dia akhirnya bisa menangkap Yasracha dengan monster dari tangannya itu. Namun sayangnya walaupun ditangkap Yasracha, dia dengan gampangnya bisa melepaskan diri dengan cakarnya. Setelah menghindar dari tadi, akhirnya Yasracha pun menyerang balik Yama guys. Yama pun yang diserang harus bertransformasi lagi untuk bisa menangkis kekuatannya Yasracha. Kalau sebelumnya kita pernah baca bahwa musuh Yama ini akan selalu takut menghadapi Yama, tapi kali ini berbeda. Kali ini, Yama lah yang merasa takut guys. Di tengah pertarungan, Yasracha sempat bilang bahwa Yama ini seperti ayahnya. Kalau tadinya dia itu termasuk orang yang layak dan masuk kualifikasi. Di sini gue jujur cukup bingung sih sama kata-kata Yasracha. Ditambah lagi kalau kalian ingat, Yasracha ini juga pernah bilang saat pertama kali bertemu dengan Yama. Bahwa Yama sepertinya ini layak. Entah apa yang dimaksud Yasracha gue juga belum tahu. Tapi kita bahas di lain video aja lah ya. Selain itu, Yasracha juga sempat flashback bahwa sebenarnya dulu saat Doom, Yama, dan Paul masih kecil, Yasracha sudah pernah menemukan mereka. Namun Doom ingin tetap saudaranya ini hidup. Yasracha pun akhirnya memilih untuk memberikan semacam kekuatan kepada mereka bertiga. Namun karena hal inilah yang dapat membuat Yasracha bisa mengendalikan ras anjing. Setelah selesai cerita tentang masa lalunya Yama yang masih kecil, Yasracha pun sekarang mulai menyerang kembali Yama. Dan begitupun Yama, dia meningkatkan transformasinya kembali. Namun kali ini, Yasracha sepertinya sudah mulai serius. Dan seketika, Yasracha ini mendekat kepada Yama dan memegang tangannya Yama. Dan apa yang terjadi guys? Transformasi Yama pun hilang. Yama yang sudah kehilangan kekuatannya ini dan semangatnya, lalu dia mendapatkan serangan kembali dari Yasracha di depan mukanya langsung. Sesudah itu Yasracha pun menyuruh Yama untuk berlutut. Yama yang sudah babak belur ini dan sudah berdarah-darah mengikuti kata-kata Yasracha. Tapi gue belum tahu guys, apa Yama akan melawan balik atau jangan-jangan Yama ada yang menolongnya. Wah, bikin deg-degan banget ya. Tapi sayangnya kita harus tunggu sampai minggu depan. Tapi sebelum itu gue dapet teori. Tadi kan di sini gue sempat bilang kalau Kendrick ini meminta bantuan Sola untuk melepaskan binatang yang dikurung oleh Yasracha. Nah, kata teori ini, kalau Kendrick itu katanya nggak bohong. Dan kemungkinan binatang yang diminta untuk dilepas Kendrick ini memang binatang yang sangat buas. Tapi katanya kemungkinan binatang ini merupakan binatang yang tidak bisa dikendalikan oleh Yasracha. Dan diperkirakan binatang itulah yang bisa mengalahkan Yasracha. Dan teori ini juga bilang kalau kemungkinan binatang itu adalah ayahnya Yama yang masih hidup, yang dikurung dalam kurungan ini. Tapi apa benar itu ayahnya Yama? Ya, ini hanya teori guys, jadi kita tunggu aja kelanjutannya. Oke, sekian dulu pembahasan chapter terbaru dari Tower of God kali ini. Sampai ketemu di pembahasan dan teori-teori Tower of God selanjutnya. Bye-bye.